bayi dia, dalam keadaan bayi. Jelas sekali bahwa ketika dia berdoa dan menyatakan dirinya kepada Bani Israel, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan," beliau masih dalam ayunan. Sehingga ketika dia mengatakan assalamu alayya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, itu doa. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wafat yang dimaksud di sini adalah meninggal dunia, terpisahnya antara jasad dan ruh. Sedangkan Nabi Isa sekarang dengan jasadnya belum terpisah, berarti belum wafat. Nabi Isa belum wafat, masih bersama dengan jasadnya, dengan ruhnya. Nah, nanti kapan dia wafat? Pada saat datang yang kedua kalinya, maka Nabi Isa akan diwafatkan. Mati semuanya makhluk, tak ada lagi yang hidup. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Lalu kapan dia bangkit? Pada saat di hari kebangkitan. Jadi bukan pada saat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa naik ke langit itu dalam keadaan hidup. Dia tidak mati. Nah, yang Anda harus pahami, coba Anda lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 117. Kata Tuhan kemudian, kata Allah kemudian di sana, dan yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kata tawaffaitani, dari akar kata wafi aufa, yang artinya memelihara. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, itu masih statusnya, kalau itu yang kita pakai, masih statusnya terpelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan yang dikatakan dengan kematian yang asli, kematian yang asli, itu pada saat dia datang yang kedua kalinya. Kiamat dunia ini, Nabi Isa pun ikut wafat, meninggal dunia. Bangkit setelah kemudian manusia ingin digiring kepada mahsyar. Seperti itu, Bung. Makanya di dalam kitabmu pun Nabi Isa, Yesus itu terangkat langsung. Dia tidak ditangkap, dia tidak disalib. Yang disalib itu orang lain, makhluk terkutuk yang disalib itu. Yesus bukan makhluk terkutuk, Bung. Dia manusia suci. Sebentar, tak potong sedikit ya. Yo. Kalau sampean bilang nang salib iku manusia terkutuk, sebelum Yesus mati itu dia berkata kepada, dia berdoa kepada Elohim, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan jiwa dan ragaku. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Masa orang terkutuk bisa berdoa gitu, Pak? Lah, justru karena itu dia bukan yang disalib. Cerdasnya Anda. Karena Yesus itu tidak terkutuk, makanya bukan dia yang disalib. Yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Ya, Yudas. Jadi yang disalib itu adalah Yudas. Yang terkutuk itu Yudas. Dialah yang Anda sembah. Ada satu lagi, Bang Cuma. Ya. Waktu Yesus disalib itu kan ada 3 salib. Kiri kanan itu ada orang, ada penyamun, penjahat di sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga penjahat. Yesus di tengah-tengahnya. Penjahat sebelah kiri dan kanan ini, yang sebelah kiri ini mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau wanakalah, Firdaus, selamatkanlah kami dan dirimu." Tapi Yesus berkata kepada orang yang jahat di sebelah kiri itu, temannya yang berkata sebelah kanan, bukan Yesus, temannya, "Kamu tidak malu ya? Kamu yang berdosa itu pantas. Kamu tuh penjahat, pantas disalib. Tapi Yesus si orang tidak berdosa, dia tak pantas disalib." Terus Yesus berkata kepada orang di sebelah kanannya, "Sekarang pun juga setelah mayatmu, setelah engkau meninggal, kita akan bersama-sama di Taman Eden di surga." Kok bisa kalau dia bukan Tuhan, kok bisa dia ngajak meyakinkan, memastikan bahwa orang di sebelah kanan itu akan bersama-sama dia di surga? Faktanya sama-sama enggak, Bang?
Ya enggak tahu, itu kan di firman, Bang. Ya, itu dia makanya. Ini kan cerita-cerita yang dibangun setelah terjadinya penyaliban. Kitab Lukas yang Anda pakai berarti itu dituliskan sekitar tahun 62. Yesus disalib, perencanaan salib itu terjadi di antara tahun 332 dan 33. Ada jarak selisih 30 tahun baru ditulis cerita-cerita itu. Ada nggak yang bisa mengatakan ini bukan penambahan, ini adalah penambahan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Hukuman bagi orang yang memerangi Tuhan, memerangi Allah dan memerangi utusan Allah adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Apakah Yesus memerangi Nabi Musa? Tidak. Yang memerangi Allah, yang memerangi Yesus, yang memerangi utusan Tuhan adalah Yudas. Itu jelas itu. Paulus pun mengatakan, orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Apa iya? Yakin? Yesus menjadi kutuk. Orang suci, orang benar, orang yang tidak melakukan dosa apapun kok jadi kutuk? Kapan dituliskan Galatia itu? Jauh puluhan tahun, tahun 52. Baru kemudian Paulus itu menulis surat. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus mati untuk menebus dosa orang Romawi dan Yunani dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk? Itu karangan dari mana Paulus dapatkan? Sedangkan penyaliban terjadi, dasar pijakannya adalah kecemburuan orang Yahudi kepada Yesus dan ketakutan orang Yahudi terhadap Romawi yang akan datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, sehingga mereka harus membunuh Yesus. Bunuh Yesus untuk apa? Untuk membebaskan orang Yahudi dari penindasan Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi tak ada hubungannya dengan dosa. Kemudian puluhan tahun muncul pengarang-pengarang bebas. Yesus digantung di pohon dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Kok Yesus terkutuk? Dari mana dasarnya Paulus mendapatkan ilmu hitam kayak begitu? Mas Apanya? Di mana ayatnya Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Iya, Galatia 3 nomor 13. Itu yang di mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Kejam kali lah Paulus ini ngarang-ngarang cerita hitam kayak begitu. Yesus itu manusia suci. Jangan karena ingin jempol dari penjajah, pemakan babi dan pemakan makanan yang diharamkan oleh Torah, sampai dia ngarang cerita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Bagaimana ceritanya? Hukum Tuhan ingin dihapuskan dengan mengorbankan manusia di atas pohon. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana itu, Bang? Sedangkan orang Yahudi menghapuskan dosa dengan binatang, bukan dengan manusia. Yang minta persembahan manusia itu hanya dewa Molok. Imamat 1 nomor 2 beritakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus kepada Tuhan, ajarlah mereka mengorbankan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tak boleh kemudian menggunakan manusia. Haram hukumnya. Itu dilarang oleh Elohim. Dan tanganku sendiri yang akan menghukum orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuh. Bukan dewa, Mas. Tidak ada yang sembah dewa. Sampean itu. Lah, kalian menyembah Theos. Theos itu apa? Kami menyembah Yesus, yaitu Nabi Isa yang kamu ada di surat Maryam. Kenapa Anda menyembah dewa? Yang Anda sembah itu bukan Nabi Isa. Yang Anda sembah itu adalah iblis yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa. Lu kok ngawur pula? Yesus berkata apa?
Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, ada enggak penyesat datang mengaku Yesus? Atau ada enggak malaikat datang mengaku Yesus? Ada. Kepada siapa? Pada Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa ngaku Yesus itu? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Ya, aku tuh catat semua yang sampean sebut tadi itu ayat-ayat, nanti besok Iya. tak golek inang. Ya, silakan. Kalau keliru ndak bener ya berarti sampean itu bohong loh. Kalau benar, Ya catat dulu. Ini udah sudah inang kayak ini semalam. Kita cari besok. Iya. Sampai itu 22 Yohanes sebenarnya ada catat kok. iya, silakan. Kisah Para Rasul 9 Mana nomor ada 3 4 kitab. Loh, Tidak ada kata dewa, Markus 14 nomor 11 itu apa, Rek? Markus 14. Markus ya? Akhi, Markus 14. bukan Markus ya? Ya coba Lukas ya? kalian baca. Nanti saya Lukas. catat dulu. Nggak ada kata dewa kok, Mas Orad. Enggak ada ya? Oh, saya juga lupa berarti. Yang lain pada tidur semua. Masya Allah. Sorry, nggak mantau apa tuh Ahi? Dewa. Taman-taman dewa. Di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 kayaknya itu. Oh iya, sorry, saya lupa. Sorry, lupa saya. Saya kalau ragu saya pasti bertanya. Kalau saya ragu pasti bertanya. Saya nggak bisa nembak langsung gitu karena di dalam tubuh saya tidak ada Tuhan. Kisah Para Rasul 14 itu. Coba di. Iya. Betul. Coba Anda baca di sana. Ah, dewa itu Theos, Bang. Theos itu dari mana, Bang? Theos itu kan kitab saudara ini bahasa Yunani aslinya. Tuh. Nah, di situ bahasa Yunaninya Theos, bukan Allah atau Allah. Gitu. Ternyata Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini adalah anak dewa. Ngawur. Loh kok ngawur pula abangku ini? Besok tak golek ise. Golek isi. Sekarang kalau Tuhan, kalau di dalam bahasa Yunani Tuhan itu apa? Theos kan? Meskipun yang sebenarnya itu adalah akontas. Coba Anda lihat bahasa Yunaninya, bahasa Yunani kitab saudara. Pada mulanya adalah firman logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ya itu Dan logos itu firman. Logos itu adalah Theos. Iya firman itulah Yesus itu. Nah, itulah firman itu adalah Theos kan? Yesus iyo. Berarti sampai Nah. sebutin sendiri kok. Nah iya, Theos itu apa? Bahasa Indonesianya? Theos itu ya Tuhan lah. Mana ada? Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus itu adalah dewa. Piye toh? Dan yang mengajarkan menuhankan Yesus kan orang Roma Yunani, penyembah-penyembah dewa. Berarti Yesus mereka anggap dewa, tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi, tetapi menganggap Yesus adalah Tuhannya Romawi. Tuhannya Yahudi itu Elohim, Tuhannya Romawi adalah Yesus. Beda. Yesus disebut Theos, anak dewa. Gimana dong? Jadi yang kalian sembah itu adalah sembahannya Romawi. Ya. Sampean cerdas tapi belum 100% tak cek dulu ya. Tak cek. Cukup Sorry cerdas, tadi kalau cuman- saya salah menyebut. Oke, tak cek dulu nanti sesok. Kisah Para Rasul 14-11 itu. Iya, betul Bang. Betul Setahu Ahi. tuh ndak ada di Alkitab itu mengatakan Yesus itu dewa, nggak ada. Alamak. Ada yang bisa buka Mau karema? dibuktikan? Mau dibuktikan? Iya, silakan Ahi. Dewa itu Silakan, untuk orang Hindu. Orang Roma. Roma Yunani, ingat Bang? India Mas. Ingat Bang. Yunani itu agamanya itu agama Hindu loh. Lah iya, itu yang Coba dibesarin. Nah itu dia. Besarin host.
Ini ya. Mana dewa ya? Mana? Ini dewa nih. Dewa mana tulisan dewa? Ini dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Kita lihat cek bahasa Yunaninya ya. Oke. Ya, ya. Ini. Theos. Theos. Kita pada Rasul tuh. Theos. Apa Theos? Theos. Dewa. Nah, sekarang masuk ke ini, akhi, ke Yohanes 1 nomor 1. Theos nggak di situ? Di Theos and paralelnya. arche and hologos and prostonteon kai hologos Theos. hotheos. Nah, Theos. Berarti dewa, Yesus itu dewa. Gimana dong? Kalian nyembah dewa. Nah, iya, yang mengatakan ini kan Paulus, bukan murid-muridnya, Mas. Oh, pore. Yesus di Yohanes 1 nomor 1 itu disebut sebagai anak Theos. Anak dewa. Piye toh? Yohanes 1. Ya. Sampean bolehlah aku tak ini dulu saya tak boleh. Nah, Kolose 2 nomor 6 nomor 7 8 dewa menjadi manusia. Namanya Yesus. Piye toh? Jadi sampean itu menyembahnya dewa. Nah, mungkin aku ini majelis, Mas, majelis gereja. Jadi aku ini Mau majelis gereja, mau mimbar gereja, yang jelas nyembah Yesus itu yang nyembah dewa toh. yo rasa kok dewa. Saya tahu itu Yesus sama Nabi Isa itu sama podo wae sama. Iya podo wae ketika Yesus Nabi Injil. Sampai tahu ketika- dah ada empat kitab yang diturunkan Allah, tahu? tahu Yo, coba. Taurat. Yo enggak dok. Apa toh? Apa dulu? Kitab Jabur. Waldo? Jabur kan? Sapu dulu ya. Kitabmu bos. Jabur, Jabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Oh gitu toh. Yang diakui Sekarepmu lah. Berarti sampean mengakui Injil itu dari Nabi Isa kan? Ya tapi Injil yang dimaksud Nabi Isa itu bukan yang kamu imani itu loh mas. Gitu. Aduh, Injil itu adalah firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa. ya Sedangkan benar. Bible Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Kikalu, Pararam, Padahal itu kan bukan Injil. Itu adalah Bible, buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan Yesus sendiri nggak pernah memberikan legitimasi kepada penulis-penulis Bible itu, gitu loh. Piye toh mas? Sampai hari ini menerasi sesuai dengan pikiran sampean ya, asumsi sampean Lah, piye mas? Yesus di dalam Markus 1 ya nomor 14 di situ Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Sedangkan Lukas menuliskan itu karangan sendiri hasil penyelidikan. Ya, Nah, piye? Gimana toh? iya. Untuk saat ini sampean benar. Aku percaya dulu. Nanti Nah, boleh gitu. cek kebenarannya. Jadi kitamu itu bukan Injil. Injil. Bukan. Kita tulis Injil perjanjian baru. Itu Injil setelah masuk ke perjanjian lama. Indonesia baru disebut kitabmu itu Injil. Sebelumnya Biblos. Piye? Plus Injil, Mas. Lah Injil itu di Indonesia mas. Lah iya, berarti itu benar kan di Al-Quran diakui Injil. Lah tapi kan kitabmu pertama kali ditulis bukan di Indonesia toh? Ya udah tahu kalau itu di Alamak. Piye toh? nanti tahu. Lawang Markus iki ditulis tahun 64. Yesus ngajar Injil iku tahun 30 sampai tahun 33. Matius ditulis tahun 66. Yesus mengajarkan
Injilnya tahun 33. Petrus tahun 81. Yohanes tahun 100-an. Sampean tahu tuh dari mana, Mas? Kok bisa? Lah itu serinci? dari sumber Kristen sendiri. Yang tidak diketahui kapan tahun penulisannya itu, Kisah Para Rasul itu nggak tahu. Kalau Wahyu tahun 90 sampai tahun 96. Yakobus ditulis tahun 47 sampai tahun 48 kalau Yakobus. Piye toh? Sedangkan Paulus 13 suratnya iki nanti dia menulis itu tahun 52. Ada selisih puluhan tahun dari pengajaran Yesus. Jadi penulis-penulis Bible ini menghafalkah atau mereka menuliskan dari sejak zaman Yesus? Tak mungkin. Yesus terangkat tahun 33. Mereka menulis tahun 60, tahun 50, tahun 40, tahun 100. Nah itu dihafal di kepalanya atau gimana? Ya. Nah, Saiki aku iya. kalau dapat dulu. Gitu dong. Tapi besok tak benerkan omongan sampean itu. Iya. Besok kesini lagi yo. Kamu. Jangan lupa bawa daun sirih ya. Ya wes ya. Matur suwun Mas. Matur suwun ya. Hati-hati. Cerdas sampean, cukup cerdas. Ya terima kasih.